warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kurniasari dari Prodi PGMI semester 2 dengan NIM 2222005 Inisnu Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual yang meliputi 1. Konsep dan landasan pendekatan kontekstual, 2. Ciri-ciri pendekatan kontekstual, dan yang ketiga implementasi dalam pembelajaran IPS. Sebelum ke situ, kita harus mengetahui apa sih pendekatan kontekstual itu? Pendekatan kontekstual merupakan suatu proses pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan memotivasi peserta didik untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke konsep dan landasan pendekatan kontekstual. Konsep pendekatan kontekstual ini yaitu dengan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan materi-materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hakikatnya, pendekatan kontekstual ini berlandaskan 7 komponen pembelajaran. Yang pertama, yaitu konstruktivisme. Yang kedua, questioning atau bertanya. Yang ketiga, inquiry atau menemukan. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima, permodelan atau modeling. Yang keenam, refleksi. Dan yang ketujuh adalah penilaian. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pendekatan kontekstual. Ciri-ciri pendekatan kontekstual yang pertama, pembelajaran merupakan proses yang sudah ada. Artinya, pengetahuan yang akan dan sudah dipelajari saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami. Yang keempat, pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan harus diterapkan dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Selanjutnya kita ke implementasi dalam pembelajaran IPS. Pendekatan berbasis kontekstual ini dengan sendirinya akan membawa implikasi-implikasi tertentu ketika guru menerapkannya di kelas. Nah, implementasi dalam pembelajaran atau contoh penerapan pembelajaran IPS dalam kelas yang mengutamakan pengalaman dan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misal saja, mengidentifikasi selokan yang tersumbat. Yang pertama, kita sebagai pendidik bisa menggunakan media belajar sebagai sumber belajar, misal saja gambar print-printan yang berupa selokan tersumbat. Kemudian kita menjelaskan kenapa selokan bisa tersumbat, apa penyebabnya dan bagaimana penanggulannya. Kemudian kita minta siswa untuk membuat clipping yang menunjukkan tersumbatnya selokan tersebut. Jadi kita membagikan gambar-gambar itu kepada siswa, nanti dibuat clipping, ditempel di kertas. Selanjutnya kita bisa membuat kelompok belajar. Karena secara berkelompok, kita bisa mengajak siswa untuk melakukan pengamatan yang ada di sekitar sekolah, yaitu pengamatan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, kenapa sih selokan tersebut bisa tersumbat dan air tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, di tahap ini, peserta didik berusaha untuk menemukan penyebab masalah, mengklasifikasinya, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, sebaiknya dari data-data tersebut dicatat di clipping yang tadi ada gambarnya. Kemudian setelah data terkumpul, secara bergantian peserta didik akan mempresentasikan hasil pekerjaannya dan bisa membawa clipping tadi. Dalam sesi ini, kelompok atau siswa yang lain boleh mengajukan pertanyaan terkait pengamatan dari tersumbatnya selokan tersebut atau pengamatan yang dilakukan oleh teman-temannya.
Dari contoh kegiatan tadi, peserta didik dapat mengenali atau dapat menyebutkan penyebab-penyebab selokan tersumbat yang mereka temui dan mereka bisa menemukan solusinya. Karena proses penemuan ilmu baru dilakukan secara mandiri, maka siswa atau peserta didik akan lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Cukup sekian penjelasan tentang pendekatan kontekstual, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.